Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman pada hari ini? Alhamdulillah kalau baik ya. Oh ya, ibu juga mau tanya gimana puasanya hari kesekian ini. Apa ada teman-teman yang udah bolong atau masih lengkap nih? Wah, banyak sekali ya yang udah lengkap. Untuk yang bolong-bolong nanti jangan lupa untuk diganti supaya menambah pahala gitu. Nah, ngomongin tentang puasa, habis ini kan lebaran. Gimana juga persiapan teman-teman dalam mengikuti lebaran pada tahun ini? Apakah excited? Apakah biasa aja? Atau nanti teman-teman pada mudik nih kemana? Teman-teman pada mudik kemana? Wah, jauh-jauh semua ya kampungnya. Ada yang asli Surabaya? Nah, ibu juga asli Surabaya loh teman-teman. Jadi ibu itu tidak mudik, tetap di Surabaya. Nah, ngomong-ngomong tentang persiapan hari raya, gimana nih persiapan teman-teman dalam mengikuti pembelajaran pada mata pelajaran marketing? Wah, udah pada siap ya. Nah, ibu mau kasih clue kalau misal hari ini kita akan mendalami suatu materi, yakni marketing mix, seperti itu. Sebelum pada materi, tadi kan udah bicara tentang lebaran, terus kita juga akan belajar marketing mix. Sebelumnya teman-teman ini udah pada membeli produk untuk persiapan lebaran kan? Wah, udah pada beli semua ya. Nah, salah satu contohnya yakni sirup. Pasti teman-teman di sini udah pada beli sirup, entah itu buat berbuka atau buat suguhan lebaran besok. Nah, kan pada produk sirup pasti kan banyak banget ya merek-merek yang terjual di pasaran. Nah, ibu mengambil salah satu contoh yakni Marjan. Siapa sih yang nggak tahu Marjan? Pasti semua tahu lah ya. Apalagi Marjan itu iklannya sangat ciri khas dengan yang menyegarkan, terus harganya juga nggak mahal-mahal banget kan ya, masih bisa terjangkau. Nah, kita akan menganalisis bagaimana perusahaan Marjan dapat membranding produknya sehingga kita dapat memilih produk tersebut daripada kompetitor-kompetitor sirup yang lain, seperti itu. Namun sebelum pada materi marketing mix, ibu mau absen terlebih dahulu nih. Untuk yang pertama, absen pertama yakni Regina, yang kedua Aurel, masuk ya. Yang ketiga Putra, yang selanjutnya ini Putri, untuk yang selanjutnya Lina, yang selanjutnya Aura masuk, yang selanjutnya Dinda. Oh, nggak masuk Dinda ya. Bentar. Dan yang selanjutnya Ila. Ini Ila ini namanya siapa ya? Keren banget. Biasanya kan teman-teman ini Laila ya, ini Ila namanya, keren banget. Lalu yang selanjutnya ada Fitri. Oke, masuk. Yang selanjutnya ada Bilkis. Oke, masuk. Vira masuk. Yang selanjutnya Firman masuk. Dwi masuk ya. Nindya, oh Nindya ini tidak masuk. Selanjutnya ini ada siapa tadi? Elo masuk ya. Dan selanjutnya ada Awan. Wah, masuk. Ini namanya keren banget ya, Awan. Oh ya, ibu juga mau tanya untuk Dinda sama Nindya ini apakah ada izin atau bilang gitu kepada ketua kelasnya atau nggak ada keterangan? Oh, untuk yang Dinda ini sakit ya. Oke, untuk
kamu ada keterangan baik, bisa ditanyakan ya teman-teman besok untuk Nindya ini kemana, kenapa kok nggak masuk gitu. Oke, udah selesai semua absennya, yang nggak masuk cuma Dinda sama Nindya. Oke, nah di dalam sebuah mata pelajaran marketing itu kan ada materi marketing mix. Di dalam marketing mix itu ada komponen-komponen juga. Nah, sebelum kita belajar ke komponen-komponennya, kita akan belajar marketing mix itu apa. Ada yang tahu? Iya, yang sebelah situ. Siapa namanya? Ibu nanti tambahkan nilai. Elok, ya. Pemasaran. Oke, pemasaran. Ada yang tahu lagi? Oh, tidak ada ya. Yang dikatakan oleh Elok ini tidak salah, namun untuk arti lengkapnya yakni marketing mix atau bauran pemasaran adalah suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa yang mereka jual kepada konsumen, kepada pelanggan. Gimana sih strategi perusahaan ini biar produknya itu bisa dibeli sama konsumen-konsumen gitu. Jadi marketing mix itu sebuah strategi yang ditetapkan oleh perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa yang mereka jual gitu. Nah, konsepnya ini ada 4. Apa aja? Ada yang tahu? Produk, benar sekali. Itu siapa namanya tadi? Aura. Oke, Aura mendapat nilai. Yang selanjutnya kurang 3 lagi nih teman-teman. Oke, nggak ada yang tahu. Jadi yang 3 ini adalah price, place, dan promotion. Jadi 4 komponen ini saling berkaitan ya, sehingga bisa dikombinasikan dengan baik supaya perusahaan tersebut dapat memasarkan produk atau jasanya secara maksimal gitu. Jadi kalau strategi dari 4P-nya ini bagus, pasti pemasaran produk atau jasanya juga sangat efektif sehingga customer atau pelanggan itu dapat mengenal, dapat membeli, bahkan bisa membeli secara terus-menerus gitu, gak satu kali aja gitu. Oke, karena kita udah tahu nih marketing mix itu apa, jadi kita akan membahas salah satu konsep atau komponen di dalam 4P yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi yang pertama kan ada produk ya teman-teman, ada produk. Jadi ada yang tahu produk itu apa? Wah, kok ada loyo nih. Kita bikin ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi ibu punya game nih. Jadi kalau ibu bilang pagi, teman-teman bisa tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang sore, teman-teman bisa tepuk 2 kali. Dan kalau ibu bilang malam, teman-teman tepuk selama 3 kali ya. Jadi oke, kita mulai ya. Malam, sore, pagi. Wah, masih pada fokus nih. Malam, pagi, sore, siang. Salah. Oke. Untuk yang salah tadi bisa berdiri dan mungkin menyebutkan atau menjelaskan sedikit saja apa sih produk itu. Wah, benar, produk itu barang ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Oh, tidak ada. Jadi yang dikatakan oleh yang di sebelah sana itu nggak salah ya, produk itu barang. Tapi bisa saja suatu perusahaan itu menjual jasa. Jadi produk itu bisa berupa jasa atau barang. Jadi secara pengertian banyaknya itu produk adalah suatu barang atau jasa yang dijual dari perusahaan kepada konsumen gitu. Contohnya aja kita tadi mengambil produk marjan ya. Marjan kan ada yang ukurannya beda-beda, rasanya beda-beda. Nah, itu merupakan salah satu strategi marjan untuk meningkatkan variasi dalam produknya gitu.
Nah, untuk komponen yang selanjutnya yaitu adalah price. Kita akan belajar bersama mengenai price atau harga. Sebelumnya ada yang tahu harga itu apa? Wah, ada yang tahu ya. Jadi pengertian secara khususnya itu harga adalah suatu pembayaran yang harus dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan produk berupa barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan kepada konsumen. Jadi sebelum konsumen mendapat produk yang dia mau, jadi konsumen harus membayarkan harganya terlebih dahulu toh. Gitu. Jadi teman-teman pasti udah pada nggak asing apa itu harga, dan sebelumnya juga kita membahas secara langsung produk itu apa. Nah, strategi harga yang ditetapkan pada marjan itu juga udah sangat maksimal ya, dimana marjan ini sangat murah gitu, sehingga kalangan luas itu bisa membelinya secara langsung. Dan bahkan marjan juga kalau misalnya sebelum hari raya atau lebaran itu juga dia ada promo-promo gitu. Jadi itu promo itulah yang ditetapkan oleh perusahaan marjan itu untuk meningkatkan pembelian dari konsumen. Jadi perusahaan untung, konsumen juga untung gitu. Sehingga kalau misal promo gitu ya kan nggak mungkin mama kita atau siapa gitu membelinya cuma satu. Wah, ngomong promo nih, beli aja banyak gitu kan. Biasanya kan gitu ya, ibu-ibu atau ibu sendiri juga suka banget kalau ada promo nih gitu. Untuk komponen atau konsep yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah place. Place, teman-teman ada yang tahu place itu apa? Tempat, betul, tempat. Jadi komponen atau konsep yang selanjutnya itu place atau tempat, dimana jadi tempat ini merupakan bagaimana perusahaan bisa mendistribusikan produk-produk yang dijual. Jadi tempat di mana kita bisa membeli, kita bisa melihat suatu produk baik barang atau jasa yang dijualkan oleh perusahaan kepada kita. Jadi misal aja nih marjan kan tadi, marjan itu banyak banget ditemui. Jadi kayak Indomaret, Alfamart, Warung Madura, atau supermarket besar itu juga banyak kan menjualkan marjan. Jadi itu cara perusahaan marjan dalam mendistribusikan produk yang dia jual. Jadi dia itu tidak pada fokus pada satu aja supermarket aja gitu, enggak. Jadi dia juga ada di minimarket, sehingga mudah buat kita itu menemui marjan dan tidak kesulitan seperti itu. Untuk komponen dan konsep yang selanjutnya yang akan kita bahas yakni adalah promosi atau promotion. Jadi promotion itu adalah bagaimana cara perusahaan mengenalkan atau menarik konsumen supaya membeli produk yang perusahaan itu sendiri tawarkan. Jadi kita tadi kan udah banyak mengambil contoh marjan ya. Nah, contoh promosi yang ditetapkan pada marjan ini, marjan itu iklannya sangat menarik ya, dan kayak autentik gitu loh. Siapa sih yang nggak kenal marjan, apalagi iklan yang ditunjukkan oleh marjan ini sangat ciri khas gitu ya. Jadi marjan juga pasti ada kan di baliho jalan, apalagi mengingat ini kan juga mau lebaran, bulan puasa gitu, pasti ada lah baliho atau spanduk yang memasang tentang produk marjan itu gitu. Itu merupakan salah satu promosi ya. Jadi promosi itu bentuknya ada banyak banget, kayak media sosial itu juga merupakan promosi yang ditetapkan oleh perusahaan itu. Jadi lebih singkatnya itu cara perusahaan untuk menarik dan mengenalkan produknya kepada kita gitu. Jadi 4 komponen yang tadi kita bahas itu sangat-sangat berkaitan ya teman-teman. Jadi kalau misal yang pertama tadi produk, setelah kita memiliki produk, gimana
caranya kita menetapkan harga sehingga tidak kalah di kompetitor namun tetap bisa dibeli oleh pelanggan gitu. Nah, yang selanjutnya yakni place kan tadi. Jadi place itu tempat dimana kita memasarkan produk tersebut, entah itu di media sosial, itu juga merupakan tempat ya, entah itu di toko offline gitu. Jadi setelah tiga itu kita sudah menetapkan produk yang kita jual itu apa, harganya berapa, dan tempat pemasarannya kita di mana. Nah, kita harus melakukan promosi ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak melakukan promosi ya bagaimana produk kita akan dikenal oleh banyak kalangan, bagaimana sistem-sistem yang kita sudah tetapkan itu bisa dimengerti banyak orang gitu. Oke, jadi tadi kan kita sudah membahas 4 konsep atau komponen dalam marketing mix dengan mengambil contoh tadi marjan. Mungkin teman-teman kalau susah membayangkan, mungkin kita bisa ambil contoh yang lebih mudah, yakni Ibu mau mengambil contoh itu pada gacuan. Siapa sih yang nggak kenal gacuan? Sekarang kan udah rame banget ya gacuan ini. Nah, sistem yang pertama kita bahas komponen produk yang ditetapkan oleh perusahaan gacuan. Jadi gacuan itu kan menjual mie ya, spesialis mie pedas dia jargonnya. Nah, gimana strategi produk yang ditetapkan oleh perusahaan gacuan ini? Nah, di perusahaan gacuan kan menjual 2 macam mie ya. Yang pertama ada mie asin dan mie pedas manis. Jadi itu merupakan salah satu strategi. Jadi kan nggak mungkin semua orang itu suka manis, kan nggak mungkin juga semua orang itu suka asin. Jadi itulah cara gacuan untuk menarik kita yang tidak suka manis bisa beli asin, yang tidak suka asin bisa beli manis. Juga gacuan itu memiliki banyak sekali varian dimsum ya. Itu juga merupakan salah satu contoh strategi produk yang ditetapkan oleh gacuan. Jadi kalau misal ibu ini pencinta keju ya pasti ibu membeli udang keju dong. Tapi kan ada orang yang tidak suka udang keju, jadi bisa membeli lain-lainnya gitu. Atau mungkin ada nih konsumen yang lebih suka makanan kukus-kukusan. Jadi orang ini bisa membeli siomay yang tidak digoreng tapi dikukus gitu. Juga esnya juga gacuan itu sangat beragam ya. Ada yang mulai manis, terbuat dari campuran susu, ada yang enggak juga kan, ada es teh, lemon tea gitu. Itulah strategi produk yang ditetapkan oleh gacuan. Lalu strategi harga yang kedua kan. Jadi harga yang ditetapkan gacuan ini teman-teman pasti kan murah ya, daripada mie pedas di luar sana gitu. Meskipun ada mie instan, tapi gacuan ini kan bukan mie instan ya. Mungkin ada juga konsumen yang tidak suka mie instan karena tidak sehat, banyak micinnya. Kan bisa mencoba gacuan, kan itu bukan salah satu mie instan ya, tapi fast food gitu. Jadi harga yang ditetapkan gacuan ini sangat amat murah ya teman-teman. Juga berlaku pada dimsum dan minumannya gitu. Untuk komponen dan konsep yang ketiga yakni place. Gacuan juga udah tersebar banyak banget di Indonesia, bahkan di Surabaya ini udah ada beberapa. Jadi itulah strategi place atau tempat yang ditetapkan oleh gacuan. Jadi mereka itu tersebar di mana-mana, nggak di satu tempat ada 2 cabang gitu kan, enggak ya. Jadi mereka itu ada di mana-mana gitu. Jadi ibu yang rumahnya di Kenjeran bisa beli di gacuan Kenjeran, atau ibu lagi di Grand City nih bisa beli gacuan yang ada di dekatnya SMA Kompleks Surabaya gitu. Jadi itulah strategi promosi yang strategi tempat yang ditetapkan oleh gacuan. Jadi mereka itu nggak di situ-situ aja gitu. Untuk komponen atau konsep yang selanjutnya yakni promosi. Gacuan itu dia
memiliki branding yang sangat amat kuat ya. Selain rasa yang enak, murah dan ada di mana-mana, Gacon ini juga memiliki strategi promosi yang sangat menarik gitu. Jadi Gacon ini ada sistem bundlingnya ya teman-teman. Kayak ada paket A itu udah dapat mie, dimsum dan es teh gitu yang jatuhnya tuh lebih murah. Jadi kalau konsumen lihat ada yang lebih murah nih, pasti teman-teman atau konsumen itu lebih milih yang murah aja deh, udah paketan, udah nggak perlu bingung lagi gitu. Jadi itulah 4 strategi yang saling berkaitan yang ditetapkan oleh Gacuan. Oke, itu tadi penjelasan yang pertama mengenai marketing mix dengan diikuti dengan 4 konsep atau komponen dari marketing mix itu sendiri, dan kita juga udah menganalisis dua contoh bahkan. Yang pertama yakni Marjan dan yang kedua itu Gacuan. Jadi teman-teman udah bisa membayangkan kan marketing mix ini apa, terus konsep produk itu apa, konsep price itu apa, konsep place itu apa, dan konsep promotion itu seperti apa. Jadi udah bisa membayangkan kan gimana strategi suatu perusahaan gitu. Jadi kalau kita membuat suatu bisnis, kita juga bisa menganalisis marketing mixnya melalui 4 komponen tadi gitu. Jadi karena teman-teman udah pada paham kan ya apa itu marketing mix dan seterusnya, jadi ibu mau memberikan suatu penugasan untuk teman-teman supaya materi yang kita bahas hari ini itu tidak dilupakan oleh teman-teman dan bisa diimplementasikan di dunia nyata gitu. Jadi ibu mau teman-teman itu menganalisis suatu perusahaan yaitu KFC. Jadi mungkin teman-teman bisa menuliskan di buku teman-teman masing-masing untuk tugas di rumah saja ya, untuk marketing mix dari perusahaan KFC. Jadi strategi produknya gimana, strategi price-nya gimana, strategi place-nya gimana, dan strategi promosinya gimana. Nah, untuk mengakhiri mata pelajaran marketing kali ini, ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman udah sangat aktif, dan terima kasih partisipasi, dan terima kasih juga sudah mendengarkan ibu dan mencatat poin-poin penting yang kita bahas hari ini. Jangan lupa, ibu juga harap teman-teman bisa berhasil menyukseskan puasanya sampai akhir nanti kita lebaran gitu ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya teman-teman. Terima kasih. Pelajaran kali ini ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.